Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah Sabtu GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari kita mau satukan hati kita untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kalau siang hari ini Tuhan pertemukan kami kembali dalam ibadah kami ya Bapa. Mari Tuhan biarkan Roh-Mu saja yang terus berkuasa di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati Bapa semua kami yang beribadah siang hari ini. Sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa berkuasalah atas hamba-Mu. Berkuasalah Tuhan Yesus untuk menuntun mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan berikan hikmat marifat-Mu. Tuhan berikan kebenaran-Mu lebih lagi. Apapun yang mau menghambat, menghalangi, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu, siapapun yang bergabung beribadah, siapapun yang mendengarkan firman-Mu, biarkan Roh-Mu yang berkuasa untuk bisa mengerti, mendengar, menerima yang daripada-Mu. Apapun itu yang membuat anti berlawanan, yang membuat gelap, yang membuat tertutup, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Ya bersyukur saudaraku ya kalau kita bertemu kembali siang hari ini. Saya percaya saudaraku ya, setiap firman itu memberi kekuatan kepada kita. Ya sebenarnya setiap firman itu kan benar-benar adalah Tuhan itu sendiri, kebenaran itu sendiri. Sehingga ketika kita menerima setiap firman, ketika kita benar-benar menanggapinya, meresponinya, saya percaya ada sesuatu yang terjadi. Karena firman Tuhan itu tidak pernah terjadi dengan kebetulan. Ya firman Tuhan katakan di kitab Yesaya bahwa firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi benar-benar sebenarnya firman itu akan bekerja. Buat setiap orang yang percaya, buat setiap orang yang mau berharap, saudaraku, firman itu bekerja. Jadi buat kita juga kalau kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, kita percaya bahwa itulah yang Tuhan mau sampaikan, itulah yang Tuhan mau nyatakan. Dan ketika kita percaya, kita imani, kita tangkap, kita kerjakan, saya percaya pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya siang hari ini saudaraku, kita mau sama-sama belajar dari kitab Mazmur ya. Kebahagiaan di dalam Tuhan. Itu tema firman hari ini saudaraku ya. Ya kita mau sama-sama belajar. Saya rasa kalau ditanya siapa yang mau berbahagia, semua orang mau berbahagia. Siapa sih yang tidak mau berbahagia? Semua orang mau berbahagia gitu. Tetapi kita juga perlu belajar dari mana sih kebahagiaan itu datang. Bagaimana bahagia itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam firman Tuhan ya, di kitab Matius saudara, ada ucapan bahagia di bukit saudaraku. Ya kalau kita lihat di situ saudaraku ya, ternyata berbanding terbalik dengan apa yang keadaannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya berbahagialah orang yang lapar dan haus. Jadi ternyata di dalam Tuhan itu memang bukan jasmaninya saudaraku. Bukan semua keadaan-keadaan itu. Jadi bukan karena keadaan itu tidak baik dan orang itu tidak bisa berbahagia. Justru kalau di dalam Tuhan, ketika keadaan yang tidak baik itu ada dan orang itu berharap kepada Tuhan, disitulah dikatakan siap-siaplah untuk menerima lawatan Tuhan, menerima berkat Tuhan. Siap-siaplah untuk merasakan kebahagiaan. Ya kalau di dalam firman Tuhan di Lukas 11 ayat 28, orang yang berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi saya percaya saudaraku ya, kebahagiaan kita di dalam Tuhan itu memang ketika kita percaya, ketika kita meresponi dan melakukan. Disitulah kebahagiaan itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan digenapi. Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, saya terlalu percaya saudaraku. Apa susahnya? Apa susahnya Tuhan memberkati? Apa susahnya Tuhan mengubah seluruh keadaan kita? Siang hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11 itu Mazmur Daud saudaraku ya. Judul perikopnya kebahagiaan orang fasik semu. Ya saudaraku, ini berbanding terbalik ya. Kalau judul perikopnya justru kebahagiaan orang fasik semu. Semu itu apa sih saudaraku? Semu itu kan tidak nyata ya. Seperti sesuatu yang ya semu ya. Ya apa sih? Ya tidak nyata lah saudaraku ya. Antara ada dan tiada. Sepertinya ada, tapi itu tidak ada. Jadi bisa juga dikatakan ya seperti yang pura-pura, seperti yang fata morgana, sepertinya. Tetapi
ketika ditegaskan lagi, ketika dilihat sebenarnya tidak seperti itu. Ya, waktu saya baca dapat perikop ini saudaraku ya, saya renungkan, ya memang ya, kalau dikatakan kebahagiaan orang fasik semu, ya saudaraku, bicara bahagia itu seperti apa sih? Ya mungkin kita hari-hari gitu ya, ada sesuatu yang membuat kita sukacita. Tetapi saya juga merasakan kalau sukacita dunia ini itu benar-benar hanya sementara. Sukacita yang dari dunia, kebahagiaan dari dunia ini sementara saudaraku. Sekarang nggak usah jauh-jauh, gembiranya kita aja ya. Kepuasan manusia itu kan benar-benar ya, dipuaskan saat ini. Mungkin ada sukacita, wah bahagia, seneng banget rasanya. Tapi seketika ya begitu itu lewat, ya berubah lagi. Ya saya renungkan contohnya aja orang menikah. Bagaimana bahagianya mau masuk dalam pernikahan. Bagaimana bahagianya mempersiapkan. Ya bagaimana dalam pesta itu begitu meriah, begitu megah. Tetapi sesudah itu apa yang terjadi saudaraku? Nggak jarang yang pestanya luar biasa, yang sepertinya sukacitanya luar biasa, perkawinannya cuma bertahan sebentar. Ya berarti kan kebahagiaan yang itu semu. Tidak nyata. Sepertinya mau berbahagia, sepertinya mau bersukacita. Tetapi begitu dijalani tidak seperti apa yang diharapkan, tidak terjadi. Ya itu kan semu saudaraku. Berarti kebahagiaannya itu tidak kekal, tidak abadi, hanya bersifat sementara saja. Ya saya percaya bahwa kebahagiaan kita di dalam Tuhan saudaraku adalah kebahagiaan yang sempurna yang Tuhan mau berikan buat kita gitu. Nah bagaimana kita bisa juga merasakan itu ketika kita juga ada di dalam Tuhan. Dan supaya kita juga tidak tertipu saudaraku, siang hari ini kita belajar. Kan dikatakan dari Daud. Ya Raja Daud ini mengalami banyak hal saudaraku. Kenapa dia bisa bicara? Karena dia sudah melewati. Dia sudah melewati seluruh keadaan-keadaan itu. Dia sudah merasakan kebahagiaan secara dunia. Dia merasakan saudaraku. Dan apa yang dia dapatkan. Mungkin apa yang dia dapatkan itu tidak seberapa, tidak sebanding. Dan mungkin itu yang bukan mungkin ya, pasti itu yang dia mau bagikan buat saudaraku dan saya gitu ya. Bahwa jangan mau tertipu, bahwa ternyata seluruh keadaan ini tidak seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita bayangkan saat ini, apa yang kita rasakan. Ternyata bukan seperti itu. Semuanya ini akan diuji. Ya kebahagiaan yang dari dunia ini itu akan diuji. Dan saya merasakan saudaraku yang benar-benar bisa menikmati, benar-benar bisa merasakan kebahagiaan, merasakan damai, merasakan sukacita. Itu benar-benar hanya di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan-keadaan itu saudaraku, bukan. Tetapi karena dia ada di dalam kita. Ketika Tuhan ada di dalam kita saudaraku, itu rasanya ya sukacitanya, bahagianya itu nggak bisa digantikan dengan apapun saudaraku. Ya mungkin buat yang sudah pernah mengalami saudaraku, ya dia bisa merasakan, ya tidak sebanding dunia ini. Tetapi mungkin kalau belum pernah mengalami bahwa yang dari dunia inilah, bahwa itulah yang utama. Tetapi Daud bisa mengatakan ini kenapa? Dia sudah merasakan bagaimana secara dunia, bagaimana di dalam Tuhan. Dan ternyata kebahagiaan yang sempurna, yang sejati, yang benar itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah hari ini kita juga belajar saudaraku ya, supaya kita tidak tertipu dengan dunia ini. Ya saudaraku saya baca ya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya saudaraku, ya seringkali ya saudaraku kita melihat secara dunia gitu ya. Di sini kan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ya seringkali sepertinya kalau orang yang berbuat jahat itu kayaknya kok hidup dia enak banget sih. Kok dia nggak kenapa-kenapa ya. Kok dia berbuat seperti itu kayaknya enak aja. Ya kayaknya hidup dia bahagia. Ya mungkin kalau kita lihat di dunia ini banyak lah yang kita lihat saudaraku. Yang seharusnya menurut kita itu tidak baik. Yang seharusnya posisi itu tidak baik. Seharusnya dia menderita. Tetapi dia sepertinya bahagia. Sepertinya dia senang saudaraku ya. Bahkan di sini kan orang yang berbuat curang gitu ya. Jadi kefasikan itu kan apa ya, fasik tahu kebenaran tetapi tidak melakukan. Jadi tidak hidup dalam kebenaran, tidak di dalam kebenaran. Dan berapa banyak kita lihat secara mata kita saudaraku ketika orang hidup tidak di dalam kebenaran, tapi hidup dia sepertinya oke-oke aja, fine-fine aja gitu kan ya, baik-baik saja. Sementara mungkin kita merasakan ya yang menurut kita
Aku sudah berusaha, aku sudah berusaha baik, atau aku sudah berusaha tekun, bahkan mungkin aku sudah berbuat banyak, tapi kok kayaknya terus dituntut, terus diperhadapkan, terus mengalami masalah, terus mengalami tekanan. Ya saudaraku, itu yang dirasakan. Dan ketika kita melihat kok dia seenaknya, kok dia curang, kok dia begitu, tapi hidup dia baik-baik saja. Saudaraku, kalau kita lihat seperti itu, saudaraku, kok kelihatannya dia baik-baik saja, itu membuat kita bisa jadi kecewa, membuat kita juga jadi marah ya. Ya kenapa Tuhan katakan jangan marah? Ya sebenarnya tanpa sadar waktu kita cemburu, waktu kita iri melihat orang-orang itu kita sedang marah. Kenapa? Kita membandingkan, kok dia seperti itu, kok dia melakukan itu, kok dia baik-baik aja. Ya kenapa aku dituntut terus? Ya saudaraku, yang pertama di sini, kenapa Tuhan bilang jangan marah? Ya, jangan marah gitu ya. Jangan lihat bahwa yang jahat itu enak. Jangan lihat bahwa yang curang itu aman. Saudaraku, kenapa di sini dikatakan sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mereka segera lisut. Lisut itu kan apa ya, kayak ciut gitu ya, kayak ya mengecil, mengering gitu ya. Jadi cepat lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya saudaraku, dari firman ini, kenapa kita jangan iri, jangan marah? Karena saudaraku, fasik itu umurnya tidak lama. Fasik itu umurnya tidak lama. Ya ini kita perlu tanamkan juga di hati kita ya, dalam hidup kita sendiri gitu ya. Ya saudaraku, kalau kita mau mengejar kebahagiaan, karena kita mau memuaskan hati, dengan kita memuaskan keinginan, dengan kita memuaskan nafsu kita saudaraku, dan ketika kita berbuat yang tidak baik ternyata tidak apa-apa, saudaraku ingat yang pertama, saudaraku, buat kita yang mau bertobat, buat kita mau hidup baik, buat kita yang iri, yang cemburu lihat orang yang melakukan tidak baik, firman Tuhan katakan hari ini, umur kefasikan itu tidak panjang. Ya, amin. Ya saudaraku, ya kenapa kebagian orang fasik semu gitu ya. Ya saudaraku, ingat firman Tuhan yang bilang, umur orang fasik itu tidak panjang. Di sini dibilang segera, berarti tidak lama. Jadi ya nggak usah ditungguin juga berapa lama. Tapi saudaraku, nggak usah iri, nggak usah lihat. Karena itu tidak lama, tidak akan bertahan lama. Gitu saudaraku. Ya makanya jangan diliatin terus. Ya kalau diliatin kan lama, bener nggak? Nunggu lama nggak? Lama. Rasanya, lama banget. Kalau diliatin terus, masih begitu aja. Kok nggak berubah? Kok nggak ini? Lama saudaraku. Akhirnya kita merasa, ya mana buktinya? Tapi saudaraku, Tuhan bilang segera. Berarti umurnya tidak lama. Makanya di sini di ayat 3, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak marah, supaya kita tidak kecewa. Saudaraku, firman Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudaraku, Tuhan memang tidak menjanjikan apa-apa di depan. Tuhan tidak memperlihatkan apa-apa, saudaraku. Tuhan tidak langsung memperlihatkan emas, apa ya, semua yang menurut kita bisa membuat kita bahagia. Mungkin apa yang kita rindukan, kita tidak langsung kelihatan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita satu, percaya dulu. Percayalah kepada Tuhan, percaya dulu. Walaupun hari ini belum lihat, percaya. Jangan lihat yang fasik terus. Tapi percayalah kepada Tuhan, lihatlah Tuhan. Walaupun hari ini belum kelihatan apa-apa, percaya. Saudaraku, itu kekuatan kita. Ketika kita belajar terus, Tuhan aku mau percaya. Aku mau percaya. Itu saudaraku, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Ya memang tidak gampang ya. Tapi di sini Tuhan bilang percayalah dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya sepertinya kan kok nggak berbuat apa-apa ya. Ya pokoknya di sini sepertinya kok gitu aja ya. Tuhan suruhnya percaya. Tuhan suruhnya lakuin yang baik. Tuhan suruhnya diam, setia. Saudaraku, dari ayat 3 ini aja sudah ada 4 poin yang kita bisa dapat. Gitu ya. Dan Tuhan, saya katakan tadi, Tuhan tidak langsung kasih lihat di muka. Jadi apa yang mau Tuhan, apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita terima, kita tidak tahu. Tetapi bagaimana mengalahkan itu tadi, saudaraku. Jangan lagi lihat kefasikan itu, jangan ditungguin. Karena kalau ditungguin lama. Tapi satu yang kita tahu dari firman Tuhan katakan, kefasikan itu umurnya pendek, segera, tidak lama. Jadi ya sudahlah, buat apa kita tungguin? Ya daripada kita tungguin membuat kita semakin sakit, kerjakan ayat 3. Tuhan aku percaya. Aku percaya kepada Tuhan.
Aku mau terus melakukan yang baik, aku mau diam, aku mau setia. Ya saudaraku, ayat ini mungkin saya juga sudah sering baca ya. Tapi setiap dapat gitu, saya percaya bahwa Tuhan mendidik mengajar. Ya saya merasa diberkati ayat ini saudaraku. Kenapa? Ya benar ya, mungkin hari ini ketika kita mengikut Tuhan, saya percaya walaupun sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya sudah terjadi dalam hidup kita sudah terjadi. Orang kalau bisa percaya, sudah ada yang berubah. Kenapa bisa percaya? Kalau bukan kasih karunia Tuhan. Kalau bisa berbuat baik, itu pun sudah berubah. Kalau bisa diam, kalau bisa setia, itu pun sudah berubah. Makanya waktu baca 3 ini saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih kalau hari ini masih bisa percaya. Terima kasih kalau hari ini aku masih bisa melakukan yang baik. Terima kasih kalau aku masih bisa diam, masih bisa setia. Manusia kita ini sebenarnya saudaraku, ya yang ayat 1-2 ini, cenderung marah, cenderung emosi, tidak sabar, maunya yang enak, maunya yang instan, maunya mau lihat saja. Seperti itu saudaraku. Tetapi Tuhan mendidik kita begitu luar biasa. Dan saya merasakan, ya benar, kalau tidak percaya, kalau tidak melakukan yang baik, kalau tidak diam, kalau tidak setia, nggak akan lihat. Ya mungkin juga ukurannya tidak seberapa. Percayanya pun jatuh bangun. Perbuatan baiknya pun mungkin tidak seberapa. Diamnya pun ya jatuh bangun, setianya pun jatuh bangun. Tetapi itulah yang harus kita kerjakan terus saudaraku. Dan ayat 4 ya, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, saya baca ayat ini saya bersyukur gitu ya. Saya bersyukur gitu, Tuhan terima kasih. Tuhan membereskan hati kita. Tuhan menguduskan hati kita. Tuhan membersihkan hati kita. Sehingga di sini kan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sehingga keinginan kita tuh berubah. Tidak lagi menjadi keinginan dunia ini. Kenapa Tuhan tidak langsung menjawab? Karena Tuhan tahu apa yang kita inginkan itu tidak baik buat kita. Karena apa yang kita inginkan itu tidak membuat kita lebih baik, tidak membuat kita selamat, bahkan bisa mencelakakan kita. Sehingga akhirnya Tuhan tidak langsung menjawab. Tuhan mengubah. Ya, waktu saya renungkan ayat ini, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mungkin kalau baca ayat ini, wah ternyata apa yang aku pengen Tuhan kasih. Tapi sebenarnya saudaraku, Tuhan mengubah hati kita. Sehingga apa yang kita inginkan itu, apa yang baik yang dari Tuhan. Yang kita inginkan itu, yang membuat kita selamat. Ya kenapa saya bersyukur, kenapa saya terharu saudaraku. Karena itu yang saya rasakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengubah hatiku. Tuhan mengubah hidupku. Apa yang tidak pernah aku pikirkan. Ya Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa menginginkan apa yang kita tidak lihat, apa yang kita tidak dengar, apa yang kita tidak tahu. Tapi itulah Tuhan. Dia mengubah hati kita. Dia membentuk hati kita. Dia mengubah sehingga apa yang kita tidak tahu, ya sebenarnya untuk bisa melihat yang baik, yang sempurna, yang menyelamatkan itu saudaraku. Kalau kita nggak di dalam Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Kita ini kan semuanya sifatnya dagingnya ini memang daging ini binasa. Kalau dagingnya aja binasa, dorongan-dorongannya, keinginan-keinginannya pasti binasa. Tapi kalau bisa mempunyai keinginan yang baik, yang menyelamatkan, yang memperbaiki, itu pasti sudah dari Tuhan. Makanya waktu saya baca ini, Tuhan luar biasa. Ya, sampai hati kita diubah Tuhan. Sehingga akhirnya hati kita berubah, tidak lagi menginginkan yang jahat, tapi hati kita menginginkan yang baik. Ya, firman Tuhan katakan kalau ada roh Tuhan dalam hidup kita gitu ya, Dia akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Itu akan menyegarkan, mengubahkan. Itu yang saya rasakan saudaraku. Ya, kalaupun bisa percaya, kalaupun bisa berbuat baik, kalaupun bisa diam, kalaupun bisa setia, apalagi bergembira karena ini dibilang bergembiralah karena Tuhan. Itulah Tuhan kita dahsyat.
Itulah Tuhan kita baik. Jadi siang hari ini saudaraku, alihkan pandangan matamu. Jangan lihat terus yang jahat. Jangan lihat terus yang curang itu. Jangan lihat terus yang membuat marah itu. Tetapi pandanglah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Karena Dia sedang mengubah hati kita. Sehingga hati kita ini menjadi yang baru. Saudaraku ya, di firman Tuhan di Wahyu dikatakan, Tuhan memberikan langit dan bumi yang baru. Ya, di Yesaya dibilang, kenakanlah pakaianmu. Kenakanlah pakaian kehormatanmu. Jadi Tuhan memberikan yang baru, saudaraku. Yang baik, yang murni, yang kudus. Hati yang baru. Sehingga kita tidak lagi menginginkan yang jahat. Tetapi kita menginginkan yang baik yang dari Tuhan. Sehingga dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, saya percaya saudaraku ya, ketika kita diam di dalam Tuhan, disitulah hati kita akan diubahkan Tuhan. Disitulah pengertian kita diubahkan. Disitulah saudaraku. Sehingga dunia ini tidak lagi bisa menguasai kita. Ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudaraku garis bawahi, Ia akan bertindak. Ya, saya percaya itu yang kita harapkan. Tuhan bertindaklah. Ya, tetapi ketika di sini kan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Tuhan mau bertindak atas kehendaknya, atas rencananya, atas Tuhan mau bertindak saudaraku dalam hidup kita seturut apa yang direncanakan yang baik buat kita. Makanya kenapa serahkanlah hidupmu kepadanya dan percaya. Ya benar-benar saudaraku ya, waktu saya dapatkan ayat ini, Tuhan terima kasih. Aku tidak tahu, tetapi Tuhan menuntun, Tuhan mengubahkan hatiku sampai bisa percaya. Dan di sini Tuhan mengajari ya, kalau sudah percaya, kalau sudah diam, yang berikutnya serahkanlah. Serahkanlah hidupmu saudaraku, serahkanlah. Apa sih hidup kita ini? Ya saudaraku, saya renungkan apa sih kalau rasanya berat banget menyerahkan hidup ini sama Tuhan. Sebenarnya apa sih hidup kita ini? Ya, sehebat apa sih? Sekudus apa sih? Sebaik apa sih? Sekuat apa sih? Kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Ya kadang-kadang ya ada kan kayaknya mau menyerahkan hidupnya berat gitu ya. Mau ikut Tuhan tuh sulit, berat bebannya. Kayaknya mau diserahkan tuh tidak gampang. Saudaraku, masalah bisa atau tidak bisa itu sebenarnya yang kedua. Tetapi menyerahkan itu penting. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah saudaraku. Dengan ya bulat-bulat serahkan. Baik buruk ya, serahkan semuanya. Biarkan Tuhan berkuasa penuh. Supaya di sini dikatakan Ia akan bertindak. Ya, saudaraku, bagaimana Tuhan bertindak? Bagaimana Tuhan bekerja? Sebenarnya kita juga tidak usah kita pikirkan. Karena kita pun tidak tahu. Ya, ketika kita lihat satu masalah, kadang-kadang kita atur dengan keadaan kita. Ya Tuhan, supaya begini, supaya begini, supaya begini. Saudaraku, kalau itu masih aturannya kita, bagaimana Tuhan mau bertindak? Belum tentu itu membuat lebih baik. Belum tentu itu menyelamatkan. Ya, kadang-kadang karena kita tidak percaya, saudaraku, kita tidak menyerah. Siapa sih kita ini, saudaraku? Kita lebih pintar dari Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin, saudaraku. Tuhan pastinya lebih berkuasa. Tuhan pastinya lebih baik. Rencananya lebih ajaib. Firman Tuhan bilang, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh harapan. Jadi hari ini saudaraku ya, kalau tadi sudah, jangan lihat yang fasik, jangan lihat yang jahat itu. Percaya sama Tuhan, pandang Tuhan, diam tinggal di situ. Di sini serahkanlah hidupmu. Berarti kan gimana sih diserahkan? Diletakkan, benar-benar diserahkan saudaraku. Karena kapan Tuhan bertindak waktu kita nyerah? Kenapa Tuhan belum bertindak? Kenapa Tuhan ya belum nyerah, masih berlawanan? Ya kadang-kadang saudaraku saya rasakan Tuhan bertindak juga. Supaya bisa nyerah, bisa juga begitu. Ya saudaraku, kalau nggak menyerah juga, Tuhan bertindak supaya menyerah. Ya kalau kita keras saudaraku, Tuhan juga bisa bertindak. Dan tindakan Tuhan juga bisa lebih keras. Kenapa? Kita tidak punya pilihan lain kecuali menyerah. Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita kalau kita tidak menyerah? Dan lebih baik kita menyerah lebih dulu. Dengan kerelaan. Supaya Tuhan bisa bertindak atas hidup kita. Dan di sini dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 6 ini saudaraku termasuk salah satu ayat yang selalu menguatkan saya juga. Tuhan katakan,
Kalau benar-benar kita percaya, benar-benar kita diam dalam Tuhan, setia saudaraku, dan menyerah. Tuhan katakan apa? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Saudaraku, jangan takut. Kalau memang benar posisi kita benar, kalau benar ada di dalam Tuhan, kalau benar ada kebenarannya, pasti akan muncul, pasti akan kelihatan. Jadi kalau hari ini belum muncul, lebih bagus juga nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah tunjukkan apa-apa saat ini. Tapi susunlah kekuatan di dalam. Bangunlah diri kita, bangunlah percayanya kita, bangunlah setianya, bangunlah ketekunannya, bangunlah penyerahannya. Bangun aja itu terus. Kuatkan, teguhkan, terus susun, terus kerjakan saudaraku. Percaya kalau ada dalam kebenaran, Tuhan yang janji, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang. Pasti akan muncul. Tapi kalau tidak di dalam kebenaran, apa yang mau dimunculkan? Kita nggak bisa munculkan dengan pura-pura, dengan munafik. Aku udah baik. Nggak bisa saudaraku. Apa yang kita mau tunjukkan? Ya, kita mau tutup-tutupi kelemahan kita. Kita mau tutup-tutupi yang tidak baik. Kita mau tunjukkan yang baik. Nggak bisa saudaraku. Yang baik itu milik Tuhan. Kenapa bisa jadi baik? Karena ada Tuhan. Kenapa bisa jadi terang? Kenapa bisa jadi benar? Karena ada Tuhan. Dan kalau karena Tuhan, itulah yang nggak bisa ditutupi. Tapi kalau baru karena kekuatan saudaraku, kekuatan kita seberapa? Kebenaran kita seberapa? Kebaikan kita seberapa? Saudaraku, saya renungkan ya. Ya benar-benar saya banyak diperbaiki, banyak dirombak saudaraku ya. Niat untuk berbuat baik itu selalu ada. Maunya menyayangi, maunya mengasihi, maunya menolong, maunya berbuat baik. Saudaraku, saya senang melakukan itu. Tetapi sering kali diperhadapkan ketika saya mengerjakan itu, waktu saya tidak di dalam Tuhan, waktu itu keinginan saya, kemauan saya, kekuatan saya, saudaraku, saya kalah. Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Akhirnya ujung-ujungnya tetap juga saudaraku, marahnya muncul, kecewanya muncul. Sehingga dulu sering mengalami apa yang tadinya awalnya baik, endingnya jadi nggak baik. Padahal tadinya mau nolong, padahal tadinya mau bikin baik gitu. Tetapi ketika di perjalanan ada yang tidak baik, ya malah akhirnya jadi ribut, jadinya jadi salah paham. Ya saya sering mengalami itu saudaraku. Ya mungkin kalau banyak orang bilang, awalnya selalu bilang Bulos itu baik. Dia dari dulu begitu saudaraku. Tetapi itu kalau saya masih menunjukkan masih dengan kekuatan saya ya. Tuhan perlihatkan sama saya, kamu tidak baik. Kamu pura-pura baik. Ya firman Tuhan bilang hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nggak bisa saudaraku, saya pura-pura. Bukan pura-pura juga mau baik. Padahal dalamnya sedang tidak baik. Atau dalamnya ada yang tidak baik, nggak bisa saudaraku. Firman Tuhan katakan kasih itu apa ya? Kasih itu apa adanya. Ya jadi kasih itu menutupi segala pelanggaran, benar-benar karena kasih Tuhan. Jadi kalau di sini Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Kalau posisinya tidak benar, apa yang mau dimunculkan? Ya jadi jangan heran kalau yang tadinya baik, tadinya ditolong, akhirnya jadi berbalik, jadi berantem. Itu mah banyak saudaraku, banyak. Saya termasuk yang mengalami itu. Yang awalnya hubungannya baik jadi tidak baik. Ya kenapa ya? Baru kebaikannya itu baru dari diri sendiri. Belum karena Tuhan. Tidak mengerjakannya juga tidak di dalam Tuhan. Dan mungkin kita coba ingat-ingat, renungkan. Pernah nggak kita mengalami itu? Ya itulah dia saudaraku. Mau dimunculkan terus nggak bisa. Udah nggak ada lagi. Kebenarannya nggak ada. Ya tidak di dalam Tuhan. Bagaimana? Tetapi kalau ada dalam kebenaran saudaraku. Sekalipun kelihatannya awalnya sepertinya tidak baik. Saudaraku. Tapi kalau benar ada dalam kebenaran, itulah yang bisa bertahan. Karena kebenaran itu akan dimunculkan terus, akan kelihatan terus. Sehingga mungkin yang tadinya, yang sifatnya mungkin berbentuk teguran lah, yang tidak baik. Tapi kalau itu dasarnya karena kebenaran, walaupun bentuknya teguran, walaupun bentuknya didikan, hajaran. Tapi kalau dasarnya kebenaran, akhirnya kebenaran itu akan muncul. Sehingga kebenaran itu akan memerdekakan dan yang baik itu yang tinggal. Tapi belum tentu, aku mau nolong, perbuatan baik yang kelihatan. Tetapi kalau dasarnya masih ada yang tidak baik dan bukan karena kekuatan Tuhan, masih karena kemauan sendiri, itulah yang bisa berakhir yang tidak baik. Jadi di sini firman Tuhan katakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti tiang dan seperti terang dan hakmu seperti siang.
Ya, jadi ini dia saudaraku ya, ikut Tuhan itu, justru kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Makanya kenapa kerjakan terus kebenaran itu? Karena itu yang akan diperlihatkan. Jadi makanya tadi jangan pandang dunia ini tapi perjuangkan, kenapa? Itu yang akan dimunculkan. Kalau benar ada kebenarannya pasti akan terang. Kalau ada kebenarannya pasti akan muncul. Bahkan di sini dikatakan memunculkan hakmu seperti siang. Kalau ada haknya akan kelihatan. Jadi nggak bisa, makanya di dalam Tuhan tidak bisa sebenarnya, tidak bisa dicuri, tidak bisa diambil, tidak bisa. Jadi kalau kita tahu ini saudaraku, kita tidak perlu takut lagi. Kenapa kita takut? Tuhan sudah menjamin. Yang penting kita ada dalam kebenaran. Justru posisikan diri kita ada dalam kebenaran. Posisikan kita diam di dalam Tuhan. Posisikan diri kita percaya kepada Tuhan. Itu aja. Hari-hari perjuangkanlah itu. Pokoknya aku mau berjuang. Hari ini aku mau percaya. Hari ini aku mau di dalam Tuhan. Hari ini aku mau menyerah. Itu terus yang kita kerjakan saudaraku. Supaya posisinya itu terus ada dalam kebenaran. Kalau dalam kebenaran itu yang akan dimunculkan. Itu yang akan dimenangkan. Bahkan haknya pun akan keluar. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tuhan katakan apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudaraku, Tuhan yang kita nantikan, bukan manusia. Tuhan yang kita nantikan. Di sini kan jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya saudaraku, kadang-kadang kalau lihat orang, loh kok dia udah bisa ya, kok dia bisa, kok aku nggak bisa. Marah. Ya, kok dia sukses, dia gampang, kok aku enggak. Makanya saudaraku, jangan lihat dunia terus, jangan lihat orang lain terus. Tetapi Tuhan hari ini mengajarkan kita itu yang kita lihat Tuhan, diam di dalam Tuhan. Dan di sini jangan marah karena orang yang melakukan tipu daya. Enggak ada gunanya marah saudaraku. Tadi waktunya fasik itu pendek. Yang tadi saudaraku, kalau ada dalam kebenaran akan muncul. Kebenaran itu akan dimunculkan. Dan di sini saudaraku ayat 8. Ayat 7 bilang kan jangan marah. Ayat 8. Kenapa jangan marah? Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudaraku, marah itu termasuk jahat, termasuk dosa, kelemahan. Ya, kalau kita ikut marah saudaraku, berarti sama aja kita ada dalam posisi yang tidak baik. Kita ada di dalam dosa. Dan udah pasti itu akan membawa kepada kejahatan. Makanya Tuhan bilang jangan lihat. Karena Tuhan tahu pasti marah, pasti kecewa, pasti bersungut-sungut. Udah jangan lihat, belajar untuk memandang Tuhan. Berhenti marah kata Tuhan, berhenti marah. Jadi buat yang masih gampang emosi, gampang ini saudaraku, berhenti marah, jangan marah. Tuhan sendiri ngomong kenapa? Karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Tidak pernah kemarahan itu membawa hasil yang baik. Ya, Tuhan juga marah, Bu. Iya, Tuhan juga marah. Tetapi Tuhan marah langsung, istilahnya Tuhan marah karena dia menegur. Ya istilahnya itu berbentuk teguran, bukan marah-marah. Bukan marah, kalau ini kan berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Panas, emosi. Ya saudaraku, lepaskan itu. Karena itu yang membuat kita jatuh. Dan di sini bilang membawa kepada kejahatan. Benar saudaraku, orang kalau udah tertutup dengan emosi, dengan marah, ya itu bisa berbuat apa saja. Ya bisa berbuat apa saja, bisa mengalahkan saudaraku. Jadi kenapa Tuhan katakan berhenti marah? Jadi ternyata saudaraku hati-hati. Marah, panas hati itu bisa membawa kepada kejahatan. Ya kenapa orang bisa sampai mukul? Kenapa orang bisa sampai membunuh? Kenapa orang bisa sampai ya melakukan yang tidak baik saudaraku? Yaitu awalnya kan marah, panas hatinya, nggak terima. Terus dilihat, terus dilihat. Ya Tuhan katakan jangan marah. Buang marah, diam di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Itulah perjuangan kita. Supaya apa? Supaya iblis tidak bisa menarik kita kepada yang jahat, saudaraku. Lanjut lagi di sini. Firman Tuhan katakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, saudaraku lihat, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tadi fasik umurnya tidak panjang. Orang yang berbuat jahat dilenyapkan. Nah saudaraku, kalau kita termasuk orang yang sudah diselamatkan Tuhan, orang yang sudah ditolong Tuhan, orang yang sudah diberkati Tuhan, saudaraku, biarlah kita juga berjuang. Supaya benar-benar juga kita tidak tinggal dalam marah, tidak tinggal dalam panas hati, supaya tidak termasuk yang jahat, tidak termasuk yang dilenyapkan. Jadi saudaraku, bagaimana supaya kita bisa keluar?
supaya kita bisa benar-benar bahagia di dalam Tuhan, mendapatkan Tuhan, mendapatkan kebahagiaan dalam Tuhan, supaya dipisahkan. Karena saudaraku lihat, yang jahat itu akan lenyap. Ya, jadi ya kalau tadi dibilang kebahagiaannya sebentar, waktunya pendek saudaraku, umurnya tidak panjang saudaraku itu. Yang kedua, udah pasti dilenyapkan. Nah sekarang kita mau dilenyapkan atau mau tetap lanjut? Karena di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kalau dibilang mewarisi berarti kan ada bagiannya, masih ada kelanjutannya. Ya orang yang fasik dilenyapkan, dihilangkan. Tapi di sini orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya saudaraku, saya percaya. Kenapa kita berbahagia? Kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Kenapa? Saudaraku, dunia boleh melakukan apa saja. Dunia boleh melakukan yang jahat atas kita, boleh berbuat curang, boleh melakukan yang tidak baik. Tetapi buat kita, perjuangan kita tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita lepaskan kemarahan, kita lepaskan panas hati. Saya percaya kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Dan disitulah yang membuat kita sukacita, yang membuat kita bahagia. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada yang tidak baik saudaraku. Ketika kita tetap tinggal dalam Tuhan, saya percaya Tuhan memerdekakan. Tuhan memerdekakan sehingga ini kita bisa mewarisi negeri. Kita bisa bertahan, bisa kuat. Ada di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, yang mana yang kita pilih? Ya, kita mau bahagia bersama dengan Tuhan atau kita menikmati kebahagiaan dunia yang semu? Ya saudaraku, ketika kita mengambil bagian dalam kejahatan, kita termasuk yang dilenyapkan. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita termasuk yang mewarisi negeri. Masih dipanjangkan umurnya. Masih bisa lanjut ya. Bahkan di sini, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya maka ia sudah tidak ada lagi. Sedikit waktu lagi lenyap saudaraku. Kalau diperhatikan tidak ada lagi. Jadi saudaraku, benar-benar ya ayat ini juga Tuhan mendidik kita, mengajari kita. Kenapa kita menginginkan yang fasik? Toh itu akan dilenyapkan, itu akan dibinasakan. Tidak akan panjang, tidak ada kelanjutannya. Selesai, binasa. Ya saudaraku, mungkin kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik. Waktu kita mau mengikut Tuhan, waktu kita percaya, waktu kita mau melakukan yang baik, waktu kita mau diam, waktu kita mau setia, waktu kita mau menyerah kepada Tuhan. Kita mengalami yang tidak baik secara fisik, secara daging. Ya kita diperhadapkan yang tidak baik, mungkin dicurangi, dibikin jahat, apa saja yang tidak baik. Tapi saudaraku, perhatikan bahwa yang fasik itu akan lenyap. Ya oke, saat ini kita mengalami itu. Makanya Tuhan katakan tinggallah di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Supaya kekuatan Tuhan itu turun. Supaya ada sukacita. Supaya ada kebahagiaan. Dan saya percaya saudaraku, kapan kita bisa merasakan itu? Tadi saya sudah katakan, Tuhan izinkan Tuhan mengubah hati kita. Tuhan mengubah. Akhirnya masalah itu bukan lagi menjadi satu beban. Tetapi kita pandang Tuhan terus. Dan disitulah kita mendapatkan kekuatan. Jadi saudaraku, dari ayat 10 ini. Sedikit waktu lagi lenyap gitu ya. Jadi benar-benar saudaraku ya, buat yang mengerti, buat yang tahu, buat yang percaya, jangan lagi menginginkan yang fasik. Jangan lagi marah ketika diperlakukan tidak baik. Saudaraku, rugi, itu tidak ada untungnya. Kalau kita ikut, kita akan binasa. Kita tidak mewarisi negeri. Kita termasuk yang akan dilenyapkan. Kita termasuk yang akan dibinasakan. Tetapi ketika bersama dengan Tuhan, sekalipun secara daging banyak kesulitan, banyak yang tidak baik, percayalah saudaraku ya. Kenapa Raja Daud bisa menuliskan ini? Dia sudah mengalami bagaimana dia merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan. Bagaimana ternyata kefasikan itu semu. Itu hanya sementara sifatnya dan tidak lanjut. Akan lenyap saudaraku. Dan ayat terakhir, tetapi orang-orang yang rendah hati dan akan mewarisi negeri dan bergembira karena sejahtera yang berlimpah-limpah. Nah saudaraku lihat, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kenapa ada kesejahteraan? Karena ada Tuhan. Ya saya merasakan saudaraku, bicara sejahteranya itu bukan karena dapat ini dapat itu, bukan saudaraku, tetapi ada kekuatan, ada sukacita, ada sesuatu yang memenuhi hati, yang membuat tenang, yang membuat hidup ini penuh, yang membuat hidup ini sempurna. Ya, itu yang saya rasakan saudaraku. Jadi kalau dibilang bergembira karena, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Benar saudaraku. Kalau kita ada di dalam Tuhan, ada kesejahteraan,
ada sukacita, ada kekuatan. Sehingga daging ini tidak lagi bisa mempengaruhi. Tetapi yang di dalam ini yang akan memuaskan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Makanya buat kita orang-orang yang sudah percaya, saudaraku, yang mau terus mengenal Tuhan, saudaraku, ini yang harus kita kerjakan, saudaraku. Tetap percaya, ya, terus berjuang melakukan yang baik. Terus berdiam, terus setia, terus menyerah kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, saudaraku. Tuhan janji, kalau benar kita tinggal dalam kebenaran, itu terangnya muncul. Kebenarannya itu muncul seperti terang. Haknya muncul, saudaraku. Bahkan mewarisi negeri, berarti masih lanjut, masih ada yang mau dikerjakan. Jadi ini dia, saudaraku, hari ini, saudaraku, ya. Supaya kita belajar, supaya kita tidak merasa marah, kecewa sama Tuhan karena kita diperhadapkan dengan yang tidak baik, dengan yang curang. Tapi biarkan ayat ini menguatkan kita bahwa kefasikan itu akan dilenyapkan. Umurnya tidak panjang dan itu hanya semu, itu hanya sementara. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang luar biasa, yang sifatnya panjang, yang sifatnya kekal, yang sifatnya abadi, ya, mewarisi negeri, saudaraku. Bahkan di sini dikatakan ada sejahtera. Jadi saudaraku, biarkan firman ini menguatkan kita. Mari kita membuka hati supaya Tuhan juga mengubahkan hati kita. Untuk hati kita benar-benar ditundukkan Tuhan. Sehingga benar-benar keinginan kita benar-benar hanya bertemu dengan Tuhan. Dan saya percaya disitulah letak kebahagiaan. Disitulah letak sejahtera. Disitulah letak sukacita. Disitulah letak kekuatan. Ya, puji Tuhan. Biarlah firman ini memberkati saudaraku, supaya kita belajar, kita tidak lagi kecewa, tidak lagi marah ketika melihat keadaan-keadaan yang tidak baik. Tetapi kita berjuang, kita terus mengerjakan di dalam Tuhan. Kita susun kekuatan, kita susun iman kita susun percaya kita. Terus dikuatkan sampai benar-benar kita bisa keluar dari kemarahan. Kita bisa keluar dari panas hati, kita bisa keluar dari yang jahat. Dan saya percaya kita ketika termasuk orang-orang yang dibenarkan. Di sini dikatakan orang-orang yang rendah hati, yang mau ikut, yang mau tunduk. Itulah orang-orang yang akan mewarisi negeri. Yang mendapatkan janji Tuhan, yang mendapatkan sejahtera yang dari Tuhan. Puji Tuhan, biarkan firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Supaya kita tetap kuat, tetap percaya, tetap semangat. Jangan mau dikalahkan. Sekalipun melihat yang tidak baik, melihat yang jahat, melihat yang curang. Saudaraku, jangan pernah menginginkan itu. Karena itu sifatnya sementara. Itu sebentar saja. Itu akan habis, itu akan lenyap. Kita tidak mau lenyap. Amin ya, kita tidak mau lenyap. Kita mau hidup. Kalau kita mau hidup, pilihlah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, menyerahlah kepada Tuhan, nantikanlah Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur siang hari ini. Kalau Tuhan begitu baik, begitu ajaib, Tuhan terus mengajari, mendidik, memberikan hikmat, memberikan pengertian. Bapa, kami mau terus belajar. Kami mau terus belajar Tuhan Yesus, sampai bisa mengerti. Biarkan Roh-Mu bekerja ya Bapa. Hamba-Mu terbatas Tuhan, Hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus Engkau hidup. Engkau hidup, Engkau tidak terbatas. Berkuasalah atas setiap jemaat-Mu. Berkuasalah atas setiap orang yang percaya, yang mau merendahkan hati, yang mau berharap kepada Tuhan, yang mau terus berdiam diri, yang mau terus menantikan Tuhan. Tuhan, biarkan urapan-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja untuk membebaskan, melepaskan, meneguhkan, menguatkan ya Bapa. Tuhan, pisahkan ya Bapa. Pisahkan dari yang jahat Bapa. Pisahkan dari yang fasik Bapa. Biarkan setiap yang percaya kepadamu dituntun untuk hidup di dalam kebenaran, untuk ada di dalam kebenaran, untuk bisa merasakan kebahagiaan yang dari Tuhan, merasakan sukacita yang dari Tuhan, merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu yang menopang setiap anak-anak-Mu, sehingga sesulit apapun yang dihadapi, sejahat apapun Bapa, apapun keadaan-keadaan yang tidak baik Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus yang turun, kekuatan Roh Kudus yang turun, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemerdekaan, yang memberikan pertolongan. Ikat semua yang jahat, belenggu-belenggu iblis, kekuatan iblis semuanya dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Biarlah setiap orang yang mau percaya, yang mau melakukan firman Tuhan, biarlah menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menyertai.
Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Aku serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati semua yang sudah beribadah. Apapun yang sudah dikerjakan, Tuhan berkati. Nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, dan biarlah Tuhan genapi firman-Mu hari ini. Ketika ada di dalam kebenaran di dalam Tuhan, apapun yang menjadi keinginan hatinya, Tuhan puaskan, Tuhan berikan jawaban, Tuhan genapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Tuhan berkati ibadah kami, berkati pelayanan anak-anak-Mu, berkati persembahan anak-anak-Mu, bahkan apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami tutup ibadah kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, dan menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Shalom.